perintahkan tepuk pramuka. Berarti tepuk pramukanya hanya 1 kali. Oke, nah, tepuk pramuka. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, ayo anak Umi, semuanya tengadahkan tangannya. Kita mulai. Semoga pembelajaran kita pagi ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang anak Umi dapatkan hari ini bisa anak Umi terapkan dalam kehidupan sehari-hari anak Umi. Oke, kita mulai. Pahim, tengadahkan tangannya. Oke, kita mulai. Iqra basmalah. Sebelum Umi mulai, coba anak Umi perhatikan di bawah mejanya, di bawah kursinya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silakan. Ya. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema berapa ya? Tema 4. Sebelum tema 4 berarti ada tema 3. Siapa yang tahu tema 3 itu apa? Apa? Leo? Moda transportasi. Ya. Oke, sebelum tema 4 itu ada tema 3, yaitu tentang tokoh dan penemuan. Siapa tokoh penemu listrik? Kelompok gizi? Mobil. Mobil. Negara mana ini mobil ini dihasilkan? Lihat negaranya. Kelompok gizi, yang mana turun tangannya? Negara mana? Jepang. Ya, mobil dari produk dari Jepang. Oke, kelompok Arfa sudah tadi, kelompok Hakim belum ya? Oke, kelompok Hakim belum jawab yang benar. Selanjutnya ada satu gambar ini. Mungkin anak Umi setiap hari minum susu, ya kan? Ya. Oke. Itu adalah gambar susu, ya. Oke, kelompok Hakim, produk itu dihasilkan dari negara mana? Australia. Ini adalah Australia. Kalau di sini adalah New Zealand atau Selandia Baru. Oke, dan bisa ya ini ya. Berarti produk-produk ini dihasilkan dari seluruh dunia, seluruh negara. Kenapa? Produk ini juga yang disebut dengan globalisasi. Produk kita ekspor ke negara lain, dan negara lain memasukkan ke negara impor. Oke, sekarang perhatikan. Ada yang mau ditanyakan di sini? Nggak ada. Oke, ini pembelajaran satunya tentang kerjasama negara ASEAN dalam bidang sosial. Tadi sudah Umi jelaskan dan anak Umi sudah bisa. Hakim, Mbak Amin baca penyebab terjadinya globalisasi. Ya. Oh, Mbak saya. Ada baca. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Ya, oke. Penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Hal ini memudahkan kerja sama antar negara. Iya, oke. Terima kasih ya. Globalisasi tadi karena anak Umi sudah memperhatikan petanya, produknya dihasilkan dari berbagai macam negara. Jadi globalisasi adalah ruang lingkupnya dunia. Apa penyebabnya terjadinya globalisasi? Karena adanya perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Kalau tidak ada alat transportasi, kira-kira produk dari luar itu bisa nggak masuk ke negara kita? Tidak. Harus ada alat transportasinya gitu. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi tadi, sehingga memudahkan kerja sama antar negara. Makanya terjadilah kerjasama antar negara. Kalau kita di
negara ASEAN, Asia Tenggara, kerjasamanya adalah kerjasama dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, yang kita pelajari hanya kerjasama di bidang sosial dan budaya. Ada yang ditanyakan? Ya, Hakim, apa? Bagaimana teknologi bisa diimpor ke negara lain? Oh, bagaimana caranya? Ya, diekspor ya. Alat-alat teknologi, bagaimana cara-cara alat-alat teknologi itu bisa diekspor atau diimpor ke negara lain? Yuk, supaya bisa jawab. Yuk, Bayaki. Menggunakan teknologi Menggunakan teknologi, contohnya? seperti alat transportasi dan komunikasi, seperti handphone atau pesawat. Iya, menggunakan pesawat. Oke, aplaus untuk Bayaki. Menggunakan ini presentasikan ke depan atau di kelompoknya yang berbicara silakan berdiri. Ya, kelompoknya Hakim. Oke, yang lain dengarkan pendapat temannya. Sosialnya, budayanya. Bidang budayanya, Indonesia turut berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Ya, oke. Ada lagi yang lain jawabannya, kelompok yang lain. Oke, kelompoknya Razen. Oke. Oke, aplaus untuk kelompoknya Hakim. Yang kedua, contohnya Indonesia Bidang sosial. bidang sosial. Yang kedua, contohnya Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan Haiyan di Filipina. Selain itu, Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Yang ketiga, bidang budaya. Indonesia turut berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Misalnya, mengirim tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia. Menyelenggarakan festival dan pekan film. Mengadakan festival seni. Ya. Itu jawaban dari kelompok Razen. Oke, tadi ya silakan duduk. Ya, itu adalah bentuk dari kerjasama di bidang sosial dan budaya. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan itu dalam bidang sosial. Kalau dalam bidang budaya, berarti kegiatan-kegiatan yang berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan. Ya, oke, aplaus untuk kita semua. Oke, itu KPD 2. Sekarang anak Umi perhatikan slide yang ada di depan. Ini adalah pembangkit listrik tenaga apa? Tenaga air ya. Oke, proses menyalurkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA siap untuk disalurkan. Kemana disalurkan? Mana? Nah, ini dia. Yang kedua, prosesnya energi listrik disalurkan. Ini yang kedua. Energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara salur dari air yang sangat besar ini, dari waduk. Kemudian di sini tadi apa namanya? Sutet. Kemudian disalurkan ke transformator. Setelah di transformator disalurkan ke pabrik. Kemudian disalurkan lagi kemana? Transformator. Ya, apa fungsinya untuk menurunkan?
barulah ke gedung-gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Fahim ngapain sama patung duduknya? Tetap seperti tetap tertib. Itu adalah proses mengalirnya energi listrik atau PLTA dalam ruang lingkup yang sangat besar. Oke, sekarang Naomi perhatikan KPD 2-nya. Kegiatan 2-nya, coba diperhatikan. Coba diperhatikan kegiatan 2-nya. Kegiatan kedua itu adalah anak Umi. Tadi ada teks eksplanasi kan? Ya. 2. Oke, kegiatan 2 Umi kasih waktu 5 menit dari sekarang. 5 menit cukup? Enggak, nanti 15 menit ya, 15 menit dari sekarang. Tapi oke, kerja sama. Ayo, silakan dikerjakan. Nah, topik masalahnya apa? Kemudian deret penjelasnya apa? Ya. Nanti dibagi 3. Yang paragraf pertama itu kelompok siapa? Paragraf kedua kelompok siapa? Paragraf pertama kelompok Fizi. Paragraf kedua kelompoknya Bay Haki. Nanti ke paragraf ketiga kelompok Bay Hakim. Kesimpulannya nanti kelompoknya Raden. Oke, waktunya sudah habis. Silakan kelompoknya yang tampil kelompok Fizi. Jelaskan paragraf pertama itu apa saja isinya. Ya, yang baca siapa? Leo. Riki itu siapa? Leo. Ya, oke, perhatikan semuanya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Ya, paragraf pertama apa tadi? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Ya, apa topik masalahnya? Listrik memiliki peran yang sangat penting di era globalisasi. Siapa kelompoknya yang jawabannya selain dari jawaban kelompoknya Fizi? Hakim? Sama? Sama? Ya, jadi topik masalahnya itu adalah listrik sangat berperan dalam era globalisasi. Oke, selanjutnya paragraf kedua. Baca biru. Ya, gantian. Diri. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Ya, listrik dihasilkan. Pusat pembangkit menggunakan beragam. Ya, paragraf kedua isinya adalah tentang deret penjelas. Listrik dihasilkan dari berbagai sumber energi. Ya, ada yang jawabannya selain dari kelompok Bay Haki? Tidak. Oke, selanjutnya paragraf ketiga. Paragraf ketiga isinya tentang kesimpulan, pesan atau pendapat pribadi, berarti pendapat kelompok ya. Paragraf 3 tentang kesimpulan pendapat pribadi penulis.
Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA. Juga panas bumi, PLTU, dan sumber energi lainnya. Iya, oke. Aplaus untuk kita semua. Ya, oke. Kesimpulannya disampaikan oleh kelompoknya Razan. Silakan. Paragraf 1, topik masalah. Listrik memiliki peran. Perhatikan lembaga KPD masing-masing kelompoknya. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Ya, kedua. Paragraf kedua, deret penjelas. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Ya, terus. Paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa dapat dari angin, PLTA, panas bumi, PLTU, dan sumber energi lainnya. Oke, itu kesimpulannya. Ya, oke, silakan duduk. Kita semua dan kelompok Mas Razan yang sudah memberikan kesimpulannya ya. Oke, itu pembelajaran yang kedua. Pembelajaran yang ketiga yaitu tentang proses menghasilkan energi listrik mikrohidro. Anak Umi perhatikan gambar yang ada di depan. Perhatikan gambar di depan, di bukunya juga ada. Perhatikan yang di depan. Kemudian lihat LKPD yang ketiga. Proses menghasilkan listrik pada pembangkit listrik mikrohidro. Ayo, bagaimana caranya? Tulislah prosesnya bagaimana berdasarkan gambar yang sudah anak amati. Silakan Umi kasih waktunya 10 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Oke, siapa kelompoknya yang akan menyampaikan cara kerja energi listrik, pembangkit listrik mikrohidro? Oke, kelompoknya ini udah kesimpulan. Oke, kelompok Bizi. Sama suaranya, ayo. Ya, cepat. Berdiri lah. Proses menghasilkan listrik pada pembangkit listrik mikrohidro. Air sungai yang mengalir dari hulu bukit. Yang pertama, air sungai yang mengalir dari hulu bukit dengan mengalir dan melewati kincir air. Yang kedua, kemudian energi potensial air menggerakkan turbin atau dinamo. Energi gerak tersebut juga menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Yang keempat, sehingga energi listrik dibagikan ke perumahan oleh saluran transmisi. Yang terakhir, pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga yang banyak di wilayah. Beda. Ya, oke, upload. Jadi, apa? Ada yang mau ditanyakan? Beaki? Ayo, Beaki tanya boleh? Nanti temannya boleh menjawab atau Umi yang menjawab. Silakan. Bagaimana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bagaimana proses PLTA itu bisa terjadi sebelum kita masuk ke kesimpulannya? Dengan air sungai mengalir
listrik. Iya, boleh. Dan dialirkan ke rumah-rumah. Jadi itulah cara energi listrik itu terjadi dialirkan ke rumah-rumah penduduk atau rumah-rumah kita. Jadi kesimpulannya hari ini adalah apa yang pertama kita pelajari tadi tentang kerja. Iya, globalisasi kerjasama dalam bidang sosial dan budaya di negara-negara ASEAN. Yang kedua, tadi ada teks yang anak Umi baca di LKPD-nya. Berarti yang dipelajari adalah tentang teks. Anak Umi sama anak Umi, karena sudah berakhir pembelajarannya, pesan Umi, anak Umi tetap jaga sholat 5 waktunya, mengaji setelah maghrib. Siapa yang tidak mengaji hari ini? Di rumah tetap membaca tangannya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke. Semoga pembelajarannya mendapatkan keberkahan. Umi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi